Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Mari kita bersukacita, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita, aha aha. Kau lihat wajahku, kulihat wajahmu, ada kemuliaan Allah. Kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita, aha aha. Kau lihat wajahku, kulihat wajahmu, ada kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Allah kita, luar biasa. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa melindungi kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi katakan, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Oleh kasih Tuhan kita diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini. Adik-adik yang di rumah boleh bikin gerakannya. Oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal.
Mari semuanya kita ke sekolah minggu, kita ibadah dari rumah masing-masing. Di sana jumpa juru selamatku, Dia yang menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku, Dia yang menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Sehingga aku selamatlah. Sehingga aku selamatlah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya di tahun yang baru ini, di tahun 2021? Kita harus tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam ibadah Basecamp Junior sekalipun harus lewat online. Adik-adik, mari kita berdoa, kita memulai ibadah Basecamp Junior pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan memulai ibadah Gereja Anak Basecamp Junior GB Badengan Selatan. Tuhan memberkati setiap kami, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan, sekalipun mereka harus di rumah Tuhan, berkati mereka lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman menjadi berkat buat setiap kami semua. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Adik-adikku dikasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Tuhan Yesus adalah Allah yang rendah hati. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk hidup semaunya sendiri, tetapi Tuhan Yesus
menempatkan diri sama seperti manusia. Nah, ini yang berbicara tentang kerendahan hati. Kalau adik-adik hari ini, kalau kita membuka di dalam Matius 3, di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 17, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang rendah hati. Tuhan yang menyatarakan dirinya seperti manusia. Dia tidak mau menonjolkan kehebatannya. Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya lebih baik. Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain. Jadi hari ini bagaimana kita mau belajar Tuhan Yesus itu rendah hati. Kalau kita merenungkan kebenaran demi kebenaran, seringkali kita melihat orang sombong. Dia menganggap dirinya lebih baik, dia menganggap dirinya lebih bijaksana, dia menganggap dirinya lebih pintar dan sebagainya. Tapi di sini kalau kita membaca di dalam Matius tadi bahwa Tuhan Yesus merendahkan diri, padahal dia adalah sebagai Allah itu sendiri. Padahal dia sebagai Tuhan, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merendahkan diri ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah orang yang berseru-seru di padang gurun yang menceritakan bahwa semua orang harus bertobat, karena dia menyadari bahwa setiap orang harus bertobat dan dibaptis lewat baptisan Yohanes pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes berkata, Tuhan, saya yang harus dibaptis. Tapi Tuhan bilang, kamu harus membaptis saya. Karena demikian firman Tuhan, kita harus menggenapi seluruh rencana firman Tuhan. Nah, disinilah letak kerendahan hati Tuhan Yesus. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Allah itu sendiri, sebagai Tuhan itu sendiri, tetapi dia merendahkan diri seperti manusia. Adik-adik pun dikasih Tuhan, bagaimana kita mau belajar sikap untuk rendah hati. Seringkali dalam kehidupan kita setiap hari, apa yang terjadi? Kita merasa diri kita hebat, diri kita seringkali kita menjadi yang maunya yang nomor satu. Tapi di sini Tuhan Yesus. Adik-adik pun dikasih Tuhan, harus diketahui, adik-adik harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus merendahkan diri sama seperti orang lain, mungkin orang beranggapan dia orang berdosa. Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa, tapi dia mau menyamakan dirinya seperti kita, seperti manusia. Nah, adik-adikku dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Yang pertama, ada suara berkata demikian dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, di sini inilah menunjukkan kerendahan hati Tuhan. Terus yang kedua, ada burung merpati yang turun dari surga, dari langit. Nah, ini menunjukkan bahwa disitulah Tuhan itu, Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus sedemikian rupa. Jadi adik-adik pun dikasih Tuhan, pada hari ini kalau kita mau belajar bagaimana kita mau rendah hati seperti Tuhan Yesus, makanya kita harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Adik-adik pun dikasih Tuhan, kalau kita membuka kembali di dalam firman Tuhan, mari kita mau belajar kembali ayat firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Rendah hati bukanlah satu sikap yang sombong. Rendah hati adalah satu sikap meneladani dari kebenaran firman Tuhan. Rendah hati bukanlah rendah diri. Rendah hati berarti kita menempatkan diri sejajar dengan orang lain. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi kalau adik-adik kembali lagi kepada firman Tuhan, kalau adik-adik membuka di dalam Efesus 4 ayat 2 bagian A mengatakan demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada setiap kita di tahun 2021 ini, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menghormati orang tua kita menghargai saudara-saudara kita yang lebih tua. Karena apa? Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Ya, adik-adik harus ingat di dalam Efesus 4 ayat yang kedua bagian A,
ini menjadi perenungan setiap kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul kembali di dalam ibadah online dalam Basecamp Junior GBI Bandengan Selatan, kami percaya Tuhan, mari pimpin setiap adik-adik kami, pimpin kami semua Tuhan masuk tahun 2021 ini, supaya kami lebih mengasihi Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh maksimal di dalam Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan pada tahun yang baru ini, dan kami percaya biar mereka semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan, semua Tuhan yang memberkati di tahun yang baru ini. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu kembali di minggu-minggu yang akan datang bersama kakak-kakak gereja Basecamp Junior yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah salamku dan ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga dapat kumpul kembali. Dari awal kita mau nyanyikan ini, selamat hari